Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah sholat Nurul Hidayah Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri. Bil khusus yang saya hormati Bapak Agus selaku Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Nurul Hidayah, juga para pengurus mushola yang lainnya, para sesepuh, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita, pengajian rutin yang ke-517 hari ini. Sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Yang pembacaan suratul Fatihah dan sholawat ini secara khusus kita tujukan untuk murid saya yang bernama Bapak Edi Firmansyah selaku donatur Pondok Pesantren Salafiyah Saifuddin Istiqomah Cibeduk Cibarusah Jaya. Kita doakan khusus beliau dan keluarganya, juga kita semua beserta keluarga kita masing-masing, semoga oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu diberikan kesehatan zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah yang selalu digunakan untuk ibadah dan beramal soleh, dan diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Yang sedang sakit semoga lekas disembuhkan dari sakitnya. Dan juga pembacaan Fatihah ini sekaligus kita hadiahkan pahalanya untuk jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Bekang yang telah wafat tadi malam, yaitu Bapak Romli ya. Semoga beliau diterima iman Islamnya, ihsannya, amal solehnya, diampuni segala dosa-dosanya, alam kuburnya nanti oleh Allah dijadikan alam kubur yang luas, yang lapang, dan dijadikan taman daripada taman-taman sorga. Keluarga yang ditinggalkan semoga oleh Allah diberikan ketabahan dan kesabaran. Bedil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Shalli wa sallim daiman 'ala Ahmad. Shalli wa sallim daiman 'ala Ahmad wal wajahnya
laksanakan walaupun tunduk, apalagi salat subuh laksanakan walaupun ngantuk. Salim salim daiman salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini materi taklim yang akan kita bahas adalah mengenai seseorang yang meninggal dunia, kemudian jenazahnya berubah menjadi babi. Siapakah dia? Mari kita lihat keterangannya. Terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 139 baris yang ke-9 dari bawah. Diterangkan ruwiya annan nabiyya alaihi salatu wassalamu jalasa yauman ma'a ashabihi faja'a syabun minal arabi ila babil masjidi wa huwa yabki faqala alaihi salatu wassalam ma yubkika ya syab faqala ya Rasulullah mata abi walaysa lahu kafanun wala ghasilun, dan seterusnya, masih panjang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita artikan keterangan tersebut dan kita berusaha untuk memahaminya, untuk mengerti dan berharap hidayah dari Allah. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nanti apabila mati jasad kita di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan sudah menjadi babi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruwiya parantos nama Sunda tuh. Ruwiya telah diriwayatkan opo annan nabiyya alaihi salatu wassalam, bahwasanya bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalasa, beliau duduk yauman pada suatu hari ma'a ashabihi bersama para sahabatnya. Jadi pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau duduk berkumpul bersama para sahabatnya. Paja'a sabun, paja'a maka lalu datanglah sopo sabun, seorang anak pemuda, seorang anak muda, minal arabi, dari orang Arab, ila babil masjidi, menuju pintu masjid. Jadi ketika Rasulullah sedang duduk berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba datanglah anak muda menuju pintu masjid. Anak muda itu datang dari Arab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yabki, anak muda itu menangis. Faqala alaihi salatu wassalam, maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak muda itu, ma yubkika ya syab, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai anak muda? Apa yang membuatmu sedih? Yang membuatmu berurai air mata?
yang membuatmu menangis, meneteskan air mata, membasahi pipimu, wahai anak muda? Faqala, maka lalu anak muda itu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata abi, ayahku meninggal dunia, walaysa lahu kafanun, dan ia tidak mempunyai kain kafan untuk membungkus jenazahnya, wala ghasilun, dan tidak ada seorang pun warga yang mau memandikan jenazahnya. Kain kafan tidak punya warga, tidak satupun ada yang mau memandikan jenazahnya, dicuekin, dibiarin oleh warga. Mendengar kejadian ini, bagaimana tindakan Rasulullah saat itu? Pak Amarun Nabi alaihi salatu wassalam Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Setelah mendengar penjelasan dari anak muda tersebut, maka lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada dua orang sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi kata Rasulullah, wahai Abu Bakar dan Umar, kalian berdua berangkatlah ke rumah duka. Coba lihat, cari tahu, cek and recheck, cross check, kenapa sampai jenazahnya ayahnya anak muda ini tidak ada yang mau memandikan jenazahnya. Coba cari tahu, datanglah kau ke sana, cari tahu apa penyebabnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajahaba ilal mayyiti. Maka lalu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab pun mereka berdua berangkat menuju mayit. Maksudnya berangkat ke rumah duka untuk melihat jenazah, untuk melihat yang telah meninggal dunia. Para ayahu, maka lalu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab melihat jenazah tersebut. Setelah sampai di rumah duka, mereka berdua melihat jenazah tersebut mislal khinjiril aswad, mukanya persis seperti muka babi hitam. Mislal khinjiril aswad, seperti muka babi hitam. Itu yang dilihat oleh Abu Bakar Siddiq dan oleh Umar bin Khattab, dilihat langsung. Ternyata jenazah ayahnya anak muda tersebut mukanya sudah berubah, persis mirip seperti muka babi hitam. Oh pantes nggak ada warga yang mau memandikan jenazahnya. Mungkin mereka pikir ngapain babi dimandiin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faraja'a ilan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka lalu dengan segera Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab pun kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaporkan kejadian tersebut. Faqala, setelah mereka berdua berada di hadapan Rasulullah, maka mereka berdua melaporkan seraya mengatakan di hadapan Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq, kata Umar bin Khattab, ma ra'ainahu illa mislal khinjiril aswad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tidaklah kami melihat jenazah, melainkan yang kami lihat itu babi, bukan manusia. Yang benar, hai Abu Bakar, Umar, yang benar, demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, yang saya lihat bukan manusia, yang saya lihat babi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya awalnya nggak percaya, kami awalnya nggak percaya. Masa iya sih berubah jadi babi? Tapi terus kami pandang, kami lihat
nggak ada perubahan, tetap babi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana setelah mendapatkan laporan tersebut dari kedua orang sahabatnya, bagaimana sikap Rasulullah menghadapi kejadian tersebut? Faqama alaihi salatu wassalam ilal janazati pada'a pasarul mayitu ala suratil ula. Maka dengan segera Rasulullah berdiri dan langsung berangkat ke rumah duka, ilal janazati, untuk melihat jenazah. Apa betul, apa benar yang dikatakan oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab, bahwa jenazah sudah berubah menjadi babi? Rasulullah penasaran, ingin melihat langsung ke TKP, ke tempat kejadian perkara. Setelah sampai Rasulullah di rumah duka, ternyata benar adanya apa yang telah dilaporkan oleh dua orang sahabatnya tersebut, bahwa jenazah sudah berubah menjadi babi hitam. Maka lalu Rasulullah mengangkatkan kedua telapak tangannya, berdoa kepada Allah. Doa Rasulullah didengar oleh Allah, diijabah langsung oleh Allah. Ya Allah, ini umat kami, Engkau maha kuasa ya Allah, kembalikan mayit ini, jenazah ini, kembalikan seperti semula dalam bentuk manusia. Doa Rasulullah diijabah. Pasarul mayitu ala suratil ula, maka akhirnya mayit pun, jenazah pun kembali rupanya seperti rupa semula, yaitu menjadi rupa manusia kembali. Itu doa Rasulullah. Nah, setelah itu kemudian wa shalla alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah dan para sahabatnya menyolatkan jenazah tersebut. Disolatkan, wa sholli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kenapa Rasulullah mau menyolatkan? Karena sudah berubah menjadi manusia. Seandainya saat itu umpama Rasulullah berdoa tidak diijabah, tetap berbentuk babi, Rasulullah tidak akan mau menyolatkan. Karena dalam ilmu fikih dikatakan al-hukmu bidzohir. Hukum itu berlaku yang johir-johir, yang nyata-nyata. Kalau umpama kenyataannya jenazah enggak berubah, tetap berbentuk babi, Rasulullah enggak mau menyolatkan babi. Karena Allah tidak memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyolatkan babi. Tapi oleh karena berubah kembali jadi bentuk manusia, Rasulullah menyolatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disolatkanlah jenazah ayahnya anak muda tersebut oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu wa aradu adabna farauhu kal khinziril aswad. Setelah jenazah tersebut disolatkan, lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membawa jenazah ini ke pemakaman, ke kuburan, untuk dikubur, untuk disemayamkan. Ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, kain kapan yang menutup bagian mukanya dibuka kembali, ternyata berubah lagi, mukanya berbentuk babi. Nah, setelah itu Rasulullah tidak mendoakan lagi. Jadi kata Rasul, udah kubur aja, udah kubur tuh babi, kubur. Faqala alaihi salatu wassalam, maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada anak muda, ya syab, wahai anak muda, ayu amalin kana ya'malu abuka fid dunya, wahai anak muda, amal apa yang dulu dikerjakan, diperbuat oleh ayahmu ketika hidup di alam dunia? Kok kejadiannya sampai begini? Aku sudah mendoakannya supaya kembali menjadi wajah manusia, tapi begitu masuk liang lahat
dibuka kain kapan yang menutupi bagian mukanya, berubah lagi menjadi muka babi. Kok sampai begini kejadiannya? Coba terangkan kepadaku wahai anak muda, apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dilakukan oleh ayahmu ketika hidup di alam dunia? Ayahmu punya dosa apa sampai dibuktikan oleh Allah wajahnya berbentuk babi? Allah Maha Kuasa merubah wajah siapapun. Faqala, maka lalu anak muda itu jujur menjawab, kana tarikus shalah. Ya Rasulullah, ayahku dulu ketika hidup di alam dunia tarikus shalah, orang yang tidak mau sholat, suka meninggalkan sholat. Nah, dari riwayat ini dapat disimpulkan ini kejadian benar-benar terjadi zaman Rasulullah. Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa siapapun orang yang mengaku beragama Islam, apabila ia berani meninggalkan sholat, seumur hidup dia tarikus sholat, meninggalkan kewajiban sholat, maka kelak di hari kiamat, pada hari ia dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya, maka ia akan dibangkitkan ala suratil hanazir, dalam keadaan berbentuk babi. Kalau nggak percaya lihat aja nanti. Sehingga diterangkan di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, diterangkan bahwa sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni an ayatin yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Wahai Rasulullah, terangkanlah kepadaku, jelaskanlah kepadaku makna yang terkandung, maksud yang sebenarnya dari ayat Al-Quran yang berbunyi yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja, yaitu surat An-Naba ayat 18, yang artinya yauma, pada hari itu, hari kiamat, yunfahu, akan ditiup sangkala oleh malaikat Israfil, fisuri, sangkala, fatatuna, maka lalu kalian akan datang afwaja, berbondong-bondong. Ketika Mu'adz bin Jabal menanyakan ayat ini kepada Rasulullah, Rasulullah menangis. Dalam keadaan menangis, Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, sa'altani an amrin azim. Wahai Mu'adz, engkau telah menanyakan kepadaku tentang perkara yang sangat besar. Yuhsaru ummati yaumal qiyamati alasnai asara sinfan. Ayat itu isinya menerangkan bahwa nanti umatku di hari kiamat oleh Allah akan dikumpulkan dalam 12 kelompok, di mana yang 12 kelompok ini keadaannya beda-beda. Ada yang kepalanya kepala babi, mukanya muka babi. Ada yang kepalanya kepala anjing, mukanya muka anjing. Macam-macam beda-beda, sesuai amalnya ketika di alam dunia. Salah satu dari 12 kelompok tersebut, ada satu kelompok yang kata Nabi, yuhsaruna min kuburihim, yub'atsuna min kuburihim, wa yuhsaruna yaumal qiyamah ala suratil hanajir. Kelompok yang satu ini, mereka oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya pada hari kiamat dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar ala suratil hanajir, dalam keadaan berbentuk babi. Jadi bukan manusia lagi, udah babi semua. Nah, mudah-mudahan kita nggak termasuk kelompok itu ya.
Coba kalau umpama sekarang langsung dibuktikan Allah, yang enggak sholat jadi babi, kira-kira ada yang berani meninggalkan sholat enggak? Kalau umpama sekarang dibuktikan sama Allah, yang tidak sholat langsung berubah jadi babi, kira-kira ada umat Islam yang berani meninggalkan sholat enggak? Pada takut. Akhirnya mereka sholatnya bukan karena Allah, karena takut jadi babi. Itu bukan ibadah. Padahal kalau Allah mau buktikan, terbukti sekarang kalau mau. Allah Maha Kuasa kok. Cuma Allah nggak mau mereka sholat menyembah Allah karena takut jadi babi. Yang Allah inginkan mereka sholat karena aku, kata Allah. Ikhlas benar-benar karena Allah. Padahal kalau Allah mau bisa aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah yang akan dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar nanti pada hari kiamat dalam keadaan menjadi babi?" Rasulullah menjawab saat itu kepada Mu'adz bin Jabal, "Alladzina yatahawanuna bis-shalawah. Alladzina yatahawanuna bis-shalawat." Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup dalam dunia melalaikan kewajiban sholat 5 waktu, termasuk sholat Jumat. Karena sholat yang diwajibkan di dalam ajaran Islam itu ada 3. 1, sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua sholat Yang ketiga sholat manjurah, sholat yang dinajarkan. Itu hukumnya wajib. Misal nih Pak Darto najar kepada Allah, umpama nih, kalau besok hari Senin saya dapat arisan ya 100 juta. Nah, saya najar hari Kemisnya saya mau sholat duha 8 rakaat. Pas hari Senin bener dapat 100 juta, maka wajib Pak Darto hari Kemis untuk sholat duha. Kalau enggak dosa. Itu sholat yang dinajar, wajib hukumnya. Para jamaah, 100 juta lumayan Pak Darto, bagi-bagi dong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi tanggung. Faqala alaihi salatu wassalam, faqala maka lalu bersabda alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Ya ashabi, unjuru hala man tarokas salata yab'asuhullahu yaumal qiyamati mislal hinzil aswad, na'udzubillahi ta'ala." Nah, oleh karena jenazah begitu dimasukkan liang lahat, jenazah tadi ayahnya si anak ngud, begitu dimasukkan ke liang lahat, dibuka kain kapan yang menutupi mukanya berubah jadi babi lagi. Rasulullah tidak mendoakan lagi, malah Rasulullah memberikan peringatan, tahjir kepada orang-orang yang hadir di pemakam, memberikan peringatan kepada mereka, kepada para sahabatnya. Kata beliau, "Ya ashabi, wahai para sahabatku, unjuru, perhatikan jenazah berubah lagi jadi bab. Perhatikan, ini pelajaran buat kita, perhatikan. Hala man taroka salata." Lihat, perhatikan. Ini akibat orang yang meninggalkan sholat. Tuh, jadi babi, lihat. Yab'asullahu yaumal qiyamah, yab'asu akan membangkitkan kepada orang yang meninggalkan sholat. Sopo Allahu Gusti au yaumal qiyamati, pada hari kiam, mislal hinjir aswad, seperti babi hitam. Na'udzubillahi ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu meninggalkan sholat. Demikian barangkali talim kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita ampuni. Maka sekedar mengingatkan, barangkali Bapak dulu waktu masa muda, masa remaja, ya, pernah meninggalkan sholat, cuma lupa jumlahnya berapa kali meninggalkan sholat, tapi ingat gitu.
Saya waktu di SMP, di SMA saya banyak meninggalkan sholat, ingat. Cuma lupa jumlahnya berapa kali. Ya, cepat mumpung kita belum meninggal dunia dikodok. Dikodok. Kata Nabi, man nasya sholata idza dzakaraha fal yusolliha la kafarata laha ila jalika. Itu hadis. Barang siapa yang pernah meninggalkan sholat karena lupa atau karena tertidur atau karena memang disengaja, karena malas, kemudian dia ingat bahwa dirinya pernah meninggalkan sholat, maka segeralah dikodok sholatnya. Tidak ada kafaroh, tidak ada penebus dari dosa meninggalkan sholat kecuali dibayar dengan sholat lagi. Dosa meninggalkan sholat tidak bisa ditebus dengan uang, dengan harta, dengan apapun, tapi harus dibayar dengan sholat lagi, yaitu dikodok. Sebab satu waktu saja kita meninggalkan sholat itu berat siksaannya. Kita akan dipenjara oleh Allah di neraka Sakor selama 500 tahun. Satu hari di neraka akan terasa seperti 1000 tahun kita hidup di alam dunia. Perbandingannya berarti 500 tahun kali 1000 tahun, berapa lama kita dibakar di neraka. La yamutu biha wala yahya. Hiya, mati tidak. Supaya apa? Supaya terasa betapa dahsyatnya, pedihnya, sakitnya, panasnya api neraka. Baru itu kita menyesal. Tapi penyesalan kita di situ saat itu nggak ada gunanya sehebat apapun. Penyesalan tinggal penyesalan, tapi nggak ada artinya. Tinggal menerima balasan dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru saya pernah ngasih siiran sama saya begini. Ulang alala orakan salat, mata ke langit keberkahan. Salat wajib dilakonan, sanaos repot ulah dikantunkeun. Sahawantun ngantunkeun salat, ku Allah bakal dilaknat, disiksa malaikat, adu gelajar barisa sambat. Zuhur asar maghrib isya laksana gentong kepaksa. Komodai sholat subuh laksanakeun sanaos tunduk. 500 tahun lamina di belum selenaraka, sawaktu anu nyata henteu salat bari dihaja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Mari kita tutup talq kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana
zidna ilman nafi'a ma'al hidayah. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna qad ta'allamna bi hadzal musa bi hadzal sabah wa ta'lam ma nuridu wa ba'as sawabaha ay sawabaha ta'allumina bi hadzal sabah ila jami'i ahli kubur min ahli baitina wa anta a'lamu bi asma'ihim wa asma'ihinna khususan ila ruhi ahli kubur waladi Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir wa wasi' kuburahum waj'alillahumma kuburahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al kuburahum hukratan min pariniron waj'alhum min ahlil khair waj'alhum min ahlil jannah wajma' arwahahum ma'a arwahi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.